sebelum riset. Film ini akan dimulai dari sebuah stasiun TV yang dimana mereka akan mewawancari seorang jenderal India yang bernama Jenderal Amar Singh Bakshi. Dan karena seorang jenderal, pastinya dia telah dijaga oleh banyak pasukan untuk melindunginya. Nah, di sini mereka semua akan membicarakan sebuah proyek bernama Project Milap. Itu adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk membawa persahabatan antara India dengan Pakistan. Nah, kemudian kita juga akan diperlihatkan dengan seorang brigadir bernama Shekhar Sharma yang merupakan ketua keamanan dari para pengawal Jenderal Bakshi. Nah, awalnya wawancara ini berjalan dengan lancar tanpa ada keributan. Tapi tiba-tiba tanpa sadar satu persatu para pengawal di sana pun terbunuh oleh sekelompok teroris yang sudah menyamar menjadi penonton. Dan tak lama setelah itu muncul seorang pria bertopeng yang merupakan pemimpin dari para teroris itu. Di sisi lain ternyata ada seorang mayor dari para pengawal yang ternyata memiliki keterampilan membunuh yang sangat baik. Dan tak lama kemudian mayor itu pun berhasil mengalahkan beberapa teroris dan juga berhasil menyandra seorang teroris di sana. Dan dia bernama Mayor Ram Sharma, dan dia adalah anak dari Brigadir Sharma yang tadi. Nah, tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba saat Brigadir Sharma mencoba membantu mereka, dia malah tertembak saat akan melindungi Jenderal Bakshi. Dan karena itu, Mayor Ram yang melihat itu pun langsung bergegas mengejar pria itu. Tapi dia terhenti karena mendengar suara ayahnya yang memanggil dari kejauhan. Dan ya, ayahnya pun ternyata meninggal karena tembakan itu. Oke, kemudian kita akan dibawa flashback waktu ayahnya Ram sedang sekarat di rumah sakit. Kan biasanya tuh di scene-scene gini pasti ada aja pesan yang bakal disampaikan. Misalnya, Ram, sebetulnya kau adalah anak pungut. Enggak. Oke, lanjut. Nah, jadi pesan terakhir dari ayahnya itu adalah ayahnya itu ternyata memiliki istri dan anak laki-laki yang sudah dia tinggalkan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sebenarnya bukan ditinggalin sih, tapi lebih tepatnya ayahnya yang ditinggalin. Jadi ayahnya ini ingin abunya itu ditebarin bareng dengan anaknya yang satunya lagi itu. Dan tak lama setelah itu saat Mayor Ram pulang ke rumah kita juga akan dibawa flashback lagi waktu si Ram masih bocil. Nah, jadi si Ram ternyata adalah anak dari mantan istri ayahnya dulu yang sudah meninggal. Jadi bisa dikatakan istrinya yang sekarang ini adalah istri kedua dari ayahnya lah. Nah, karena itulah istri kedua ayahnya yang tidak terima dengan kehadiran Ram di hidup mereka ternyata lebih memilih minggat daripada hidup bersama dengan Ram. Dan ayahnya yang juga sayang kepada Ram ternyata lebih memilih untuk tetap menjaga dan merawatnya. Singkat cerita, keesokan harinya Ram ternyata mendapat tugas dari Jenderal Bakshi untuk menjaga anak perempuannya yang kuliah di sebuah universitas di India. Itu dikarenakan Jenderal Bakshi mendapatkan ancaman dari kiriman foto anaknya dari Raghavan. Oh iya, jadi Raghavan itu adalah pemimpin teroris yang waktu itu bertopeng itu. Oke, lanjut. Nah, awalnya Ram menolak tugas itu karena dia akan mencari ibu dan adiknya yang kabur. Tapi Ram akhirnya berubah pikiran karena ternyata universitas tempat anak Jenderal Bakshi kuliah terdapat seorang pria bernama Laxman yang merupakan adiknya yang kabur bersama ibunya pada 20 tahun yang lalu. Itu dikarenakan Jenderal Bakshi yang merupakan teman lama ayahnya sehingga dia telah mengetahui semua tentang ayahnya. Dan si Mayor Ram ternyata akan ditugaskan menjadi seorang mahasiswa di sana. Nah, tentu saja Ram yang mendengar itu mencoba untuk meminta menjadi seorang guru, tapi permintaannya langsung ditolak. Nah, karena akan memenuhi permintaan terakhir ayahnya, Ram pun langsung berangkat untuk pergi ke universitas itu. Singkat cerita, scene kemudian berganti ke kampus yang dimana ada seorang pria gondrong yang lagi adu panco untuk merebutkan cipokan dari seorang cewek bernama Mini. Dan pria ini adalah Laxman. Nah, tapi di sekolah dia telah menyamarkan namanya menjadi Laki, jadi kita panggil Laki aja dulu, oke? Dan di belakangnya ada seorang cewek yang merupakan anak dari Jenderal Bakshi. Dia bernama Sanjana. Nah, di sini si Sanjana yang tidak suka jika Laki menang langsung mensumet puntung rokoknya ke bahunya Laki. Dan karena itu, Laki pun mendapatkan hukuman untuk mendorong siapapun yang akan lewat dari gerbang pintu kampus mereka. Nah, awalnya muncul Pak Rektor dari gerbang yang akan mengarahnya. Tapi si Pak Rektor ternyata mengubah arah jalannya karena dikibuli oleh dua mahasiswa di sana. Dan ternyata saat Laki membuka matanya, dia ternyata langsung bertemu dengan si Ram yang sudah berpenampilan layaknya seorang mahasiswa. Nah, jadi di sini si Ram belum mengenalinya, ya karena sudah lama gak ketemu. Dan setelah itu, Jenderal Bakshi yang sudah bicara dengan rektor di sini langsung didatangi oleh Ram untuk melaporkan kalau dialah si Mayor Ram. Tapi ternyata si Pak Rektor ini adalah seorang pria pelupa dan suka ngawur kalau ngomong. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जनरल साहब? Not general, major. Right. Okay, मैं चलता हूँ. Bye, Cadet Ram. Bukan itu saja, di kelas Ram juga memiliki seorang guru killer bernama Rasai yang memiliki ilmu kemuncratan Jigong.
Oke, singkat cerita hari-hari pun dilalui oleh Ram untuk menjaga Sanjana dari ancaman Ragavan. Tapi Ram selalu ditolak saat dia ingin berteman dengannya. राम ये जबरदस्ती की दोस्ती मुझे पसंद नहीं प्लीज Nah, di suatu malam si Ragavan ini ternyata sudah sampai di daerah di mana kampus Sanjana berada. Disinilah kita juga akan langsung diperlihatkan dengan wajah asli si Ragavan. Scene pun berganti keesokan harinya di kampus. Nah, di sini si laki dan pria yang waktu itu ternyata sedang melakukan lomba untuk bisa mendapatkan cipokan dari si Mini lagi. Nah, untuk menang mereka berlomba menaiki atap untuk bisa mendapatkan bendera yang ada di sana. Dan di sisi lain, Ram ternyata sedang mencari data adiknya Laksman untuk mengetahui wajah aslinya. Tapi di saat si laki gagal mendapatkan bendera itu, dia ternyata langsung terpeleset dan tergantung di pinggiran atap kampus. Dan di saat yang bersamaan, Ram yang telah melihat wajah asli dari Laksman langsung melihat keluar dan gercep buat nyelamatin adiknya. Dan tak lama kemudian, laki pun terselamatkan dari kejadian itu. Nah, karena kejadian itulah mereka pun jadi berteman dekat. Nah, tapi tanpa diketahui mereka ada seorang yang memfoto mereka dari jauh dan foto itu langsung dilihat oleh si Ragavan. Nah, ternyata setelah melihat foto itu, Ragavan langsung menugaskan bawahannya yang bernama Khan untuk membunuh teman mereka yang berkacamata. Oke, kemudian kita juga akan diperlihatkan dengan masa lalunya Ragavan tentang kenapa dia bisa menjadi seorang teroris. Nah, ternyata si Ragavan ini dulunya ada seorang mayor yang telah membunuh orang-orang Pakistan di perbatasan India. Dan karena itulah si Ragavan langsung dipecat dari jabatannya. Oke, balik lagi ke masa sekarang. Nah, pada suatu hari, si Ram yang kalah dalam sebuah permainan langsung mendapatkan hukuman untuk bernyanyi kepada siapapun yang akan melewatinya. Dan ternyata muncullah seorang wanita cantik bernama Chandini yang merupakan guru di kampus ini. चांदनी हो तुम चांदनी कहाँ. Nah, tidak sampai di situ, si Ram juga ternyata langsung mendatangi ruang guru untuk mencari guru Chandini. Tapi di sini muncullah guru rasa yang langsung memarahinya dan juga mengeluarkan ulti tembak Ichigo. Anjir, hat-trick dong. उजली किरण जैसे मनोहरम जैसे लड़की को देखा तो. Setelah keluar dari ruang guru, si Ram kemudian dikejutkan dengan munculnya si Khan yang akan menembak si Percy dari dalam mobil. Tapi untunglah Ram berhasil menyelamatkannya. Khan yang gagal pun langsung mencoba kabur dari sana. Tapi bukan warga Vrindavan namanya kalau filmnya nggak absurd. Dan inilah yang terjadi. Parah. Dan akhirnya Ram pun berhasil menangkap si Khan. Nah, tapi walaupun sudah disiksa mereka, si Khan tetap tidak mau buka mulut tentang siapa itu si Ragavan. Dan setelah pergi dari tempat ini, si Ram pun langsung pergi ngampus dulu buat ketemu Bu Guru Chandini. Oke, skip dulu nyanyinya, scene kemudian berganti ke malam hari. Nah, si Ram ternyata akan diajak oleh laki untuk datang ke rumahnya. Dan ya, itu adalah rumah istri ayahnya juga. Nah, karena mati lampu, ibunya pun jadi tidak bisa mengenali kalau Ram bukanlah Laksman. Dan ketika lampu hidup, barulah ibunya sadar. Dan karena mereka tidak tahu siapa Ram, si Ram pun langsung diizinkan untuk menginap di rumah mereka. Ram juga ternyata di sini telah membawa abu ayahnya. Nah, ketika ibunya masuk, mereka pun terlihat akrab karena ibunya belum mengenalinya. Dan tak lama kemudian, saat mereka sedang membicarakan masalah ayahnya Laksman, kita akan diperlihatkan bahwa ternyata ayahnya dulu sering sekali mendatangi mereka untuk mengajak istri dan anaknya kembali. Tapi dia selalu menolaknya karena keberadaan si Ram. Scene pun berganti keesokan harinya di pelajaran Guru Rasai. Nah, di sini si Guru Rasai yang melihat Laksman lagi tidur langsung mendekatinya untuk menanyakan masalah PR. Tapi di sini si Ram ternyata membantunya dengan memberikan buku PR miliknya. Tapi karena itu si Ram pun dikeluarkan dari kelas. Nah, tapi si Ram malah kesenangan karena bertemu dengan Guru Chandini.
Singkat cerita, di suatu malam saat si Ram lagi nonton TV dengan acaranya menyiarkan tentang tentara, muncullah si Laksman yang menyuruh Ram untuk mengganti channelnya. Itu dikarenakan kebencian yang sangat dalam kepada ayahnya yang tidak memperdulikannya sejak dulu. Dan bukan itu saja, Ram juga akhirnya mendengarkan betapa bencinya Laksman dengan dirinya. And I hate that. Scene kemudian berganti keesokan harinya lagi. Nah, di sini saat si guru Rasai lagi nelpon, tiba-tiba dia ditangkap oleh orang-orangnya Ragavan. Di sisi lain, hari ini ternyata adalah hari ulang tahun ibunya Laksman. Dan yang membuat ibunya terkejut karena Laksman memotong rambutnya setelah sekian lama menjadi sarang tawon. Scene pun berganti keesokan harinya lagi. Nah, di sini Pak Rektor ternyata mengumumkan kalau guru Rasai yang telah diculik mengundurkan diri dari kampus. Dan sebagai gantinya ada seorang guru lagi yang akan masuk. Dan ternyata guru itu adalah si Ragavan yang menyamar. Namaste, Vidya. So sorry. Dan saat pelajaran dimulai, si Ragavan yang telah mengenal Ram pun langsung mendekatinya. Tapi di sini dia cuma basa-basi buat ngobrol doang dengan Ram. Nah, malam harinya ternyata akan ada sebuah acara di kampus mereka. Dan karena itu mereka berdua pun pergi dengan berpakaian rapi untuk menghadiri acara itu. Dan ya, seperti yang sudah gue duga, Ragavan akan melancarkan rencananya untuk menangkap si Sanjana. Dua orang penjaga di depan pun langsung dibunuh oleh bawahannya Ragavan. Sedangkan di dalam mereka semua malah sibuk joget. Tak lama setelah selesai joget, si Ragavan ternyata memiliki rencana untuk memisahkan Ram dari sini dengan cara menyuruhnya untuk mengantar guru Candini keluar. Ram, Dan tiba-tiba guru Candini langsung dibawa kabur dari sana untuk memancing si Ram pergi dari sana. Dan tentu saja nggak pakai lama Ram pun bisa menghentikan mereka semua. Nah, di sisi lain, si Ragavan ternyata membawa si Laksman dan Sanjana dengan alasan akan mengantar mereka pulang. Nah, setelah si Laksman keluar, saat akan jalan, tiba-tiba Ragavan pun langsung dihentikan oleh Ram untuk masuk ke dalam mobil bersama mereka. Nah, sampai sini si Ram ini belum kenal siapa si Ragavan ini. Dan di sini Ram meminta si Ragavan untuk pergi ke asrama tentara yang letaknya tidak jauh dari sana. Dan setelah sampai, mereka ternyata telah ditunggu oleh Jenderal Baksi. Setelah melihat situasi ini, si Ragavan pun memutuskan untuk membatalkan rencananya. Dan Sanjana pun akhirnya mengetahui siapa sebenarnya si Ram. Singkat cerita, di suatu malam, si Ragavan ternyata datang ke rumah Laksman dan memberitahukan siapa sebenarnya si Ram. Dan karena itu, Laksman dan ibunya yang membencinya pun langsung merubah perilakunya dan juga langsung mengusir Ram dari sana. Nah, tapi saat ibunya menanyakan alasan Ram datang ke kehidupan mereka, Ram pun menjawab dia datang ke sini karena ingin memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Dan karena sudah ketahuan oleh ibu dan Laksman, keesokan harinya Ram ternyata akan langsung meninggalkan kampusnya. Si Ram yang pulang sebagai mayor pun sudah ditunggu oleh banyak orang-orang di sana. Anjir lah, terlalu drama kali bos, Bang Sul. Nah, tapi saat si Ram sudah di kereta, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jenderal Baksi yang ternyata semua murid telah ditahan oleh rombongannya Ragavan. Dan Ragavan juga memiliki permintaan untuk melepaskan anak buahnya Khan dan juga memberikan mereka sebuah helikopter bersama Mayor Ram yang sudah diborgol. Dan permintaan utama mereka adalah untuk membatalkan proyek milapnya Jenderal Baksi. Nah, karena khawatir dengan para murid, keesokan harinya Jenderal Baksi ternyata langsung menelpon kantor Perdana Menteri untuk membatalkan proyek milap itu. Tapi si Ram yang melihat itu ternyata mencoba untuk meyakinkan Jenderal Baksi untuk tidak membatalkan proyek itu. Dan masalah murid, Ram berjanji akan membebaskan mereka sebelum fajar besok. Nah, sebelum itu, Ram yang akan membebaskan si Khan kepada Ragavan mencoba meyakinkannya dan meluruskan pikirannya agar Khan berpaling dan berpihak kepada mereka. Tak lama kemudian malam pun tiba. Nah, sebelum Ram pergi, ibunya ternyata telah memutuskan untuk menerima Ram sebagai anaknya. Dan setelah itu, Khan dan Ram yang sudah diborgol pun akhirnya pergi ke kampus tempat murid ditahan. Tak lama kemudian di sini terjadilah adu mulut antara Ram dan Ragavan. 2 दिन तक उसकी लाश कश्मीर की पहाड़ियों पर पड़ी है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी राम, मैं होने नहीं दूंगा। Dan kemudian si Khan yang tidak tahan mendengarnya tiba-tiba langsung menembak Ram di tempat.
Mantap apaan ini, woi, gila sih ini udah di luar logika Bang Sul. Oke deh, lanjutlah. Nah, setelah tertembak, si Kan kemudian membawa Ram ke ruangan kosong. Dan ternyata si Ram belum mati. Kejadian tadi ternyata sudah direncanakan mereka karena si Kan sudah berpihak kepada Ram. Dan karena itu, tak lama kemudian Ram pun langsung mengalahkan para penjaga di sana dan membebaskan mereka. Tapi karena itu, Ragavan yang mengetahui rencana Kan pun ternyata langsung membunuh Kan. It always is. Nah, di sisi lain, Ram yang telah mengeluarkan semua orang dari kampus pun langsung kembali lagi dan bertemu dengan si Ragavan. Dan mereka pun berakhir dengan pertarungan yang sangat-sangat epik sekali. Nah, di saat yang bersamaan, Jenderal Bakshi dan Jenderal dari Pakistan ternyata tetap melanjutkan proyek mereka. Kembali lagi ke Ram, setelah hampir kalah dari pertarungan, dengan kekuatan supernya Ram pun langsung mendorongnya sampai mereka keluar dari gedung. Nah, di sini muncullah sebuah helikopter dan Laksman yang akan menjemput si Ram. Dan ternyata Ram menjauh dari si Ragavan karena dia telah melepaskan pin granat yang ada di tubuhnya. Dan kemudian setelah semuanya berakhir, Ram dan Laksman pun akhirnya bisa menebarkan abu ayahnya bersama. Dan sampai di situ, keesokan harinya mereka pun jadi wisuda bareng di kampus. You decide if you're ever gonna